وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Pertama, yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang mulia ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Salah satunya nikmat keimanan kita, hadirin sekalian. Salawat dan salam yang tak bosan-bosan yang kita hadiahkan kepada Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah jika Allah memberikan kita jabatan, jika Allah memberikan kita sebuah harta, maka diuji Allah Subhanahu wa taala. Man yuridullahu syai'an bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yusib minhu, maka manusia itu akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah tadi, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguhnya manusia ini diuji dari ketakutan, dari kelaparan, dari kecemasan dan sedikit buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Hari ini orang mengatakan musibah yang terbesar itu ialah kematian. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian, ketahuilah musibah yang terbesar itu ialah ketika diri kita ini tak merasakan nikmatnya baca Quran, tak merasakan nikmatnya salat berjamaah, maka hadirin sekalian, itu pertanda nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ujian ini tak datang dari orang, baik itu orang muda maupun orang tua, baik itu orang miskin maupun orang kaya, baik orang yang masuk sekolah atau yang tidak masuk sekolah. Ada satu kisah di sekalian, orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala, kisah orang kaya dan antara orang miskin. Suatu hari orang kaya ini berjalan di tepi sawah bersama kendaraan mobil mewahnya, membawa anak istrinya. Nampaklah seorang ibu dan anak membawa makanan di tengah hari. Dari tengah hari dia melihat anak dan ibu membawa makanan, lalu berkata orang yang kaya, "Oh, betapa indahnya hidup si miskin. Dapat anak-anak yang soleh, dapat bini-bini yang penyayang." Di dalam itu hadirin sekalian, orang miskin juga berkata sedemikian, "Oh, betapa enaknya menjadi orang yang kaya, bisa membawa anak istri berjalan-jalan, sedangkan awak izinkan bawa dapur tidak bisa." Begitu juga dengan orang, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini hadirin sekalian, antara orang miskin dan orang kaya sama-sama diuji Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tiba di orang yang bersekolah
atau orang yang tak bersekolah itu akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika orang bersekolah itu diuji dengan nilai kepintaran, diuji dengan kepandaian. Kalau orang yang tak bersekolah itu diuji dengan orang coba baca, kata orang yang bersekolah kepada orang yang tak bersekolah. Itu maklumlah Bapak Ibu sekalian, orang yang tak bersekolah itu mesti untuk membaca. Sebagaimana pepatah yang awal mengatakan, tak mungkin si bisu ke balendang, tak akan mungkin si buto ke memindang, mustahil lah si lumpuh ke manari. Ujian ini tak datang kepada orang-orang yang biasa hadirin sekalian. Juga terjadi kepada Nabi-Nabi kita. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit. Sakitnya tu tak mungkin sebulan, tak mungkin seminggu, tak mungkin bertahun, 7 tahun dia rasakan sakit. Itu Nabi. Yang kedua Nabi SAW, Nabi Nuh. Warga-warganya, umatnya melawan Nabi Nuh. Bahkan termasuk istri dan anaknya Kan'an. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah apa yang terjadi hari ini tetap menyambut dengan Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa musibatin. Bagaimana kehidupan Allah tu, bagaimana kehidupan awak tu, Allah tu tetap dipuji hadirin sekalian. Kalau bisa awak memuji dengan sedemikian apabila awak ditimpa musibah, kita kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kebanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur apa-apa yang ditimpanya, maka Allah memberikan sargo di akhiratnya. Allah buatkan sargo untuk inyo namanya Baitul Hamdi, rumah pujian bagi orang-orang yang ketika ditimpa musibah lalu dia bersabar. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka Allah akan bersalawat kepadanya, diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan oleh Allah kesabaran. Ketahuilah Bapak hadirin sekalian, ahasibanat ayat raku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini menyangka, adakah manusia ini mengira, dan Allah membiarkan mereka begitu saja setelah dia mengatakan ayaqulu amanah. Kami ini beriman kepada-Mu ya Allah. Kami ini beriman kepada kitab-kitab-Mu ya Allah. Kami ini beriman kepada Rasul-Rasul-Mu ya Allah. Wa hum la yuftanun. Mereka tidak diuji lagi. Tentunya hadirin sekalian, kalau kita telah mendaftarkan diri kita sebagai hamba Allah, maka hamba itu akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedemikian hadirin sekalian. Lebih dan janggalnya saya sudahi dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Allah. Terima kasih banyak Andre, semoga bermanfaat kami mendengarnya. Allah. Allah ya Bang. Allah. 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 Kok? Cari salah. Allah. Allah. Salah. Salah. Dua kali. Ya. La ilaha illallah. La ilaha